Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pembahasan selanjutnya, Nasoihul Ibad ya. Bab 3. Kita masuk pada maqalah ke-33. Al-maqalatus saminatu wassalasuna. Maqalah ke-38. An Ka'bin al-Ahbari, dari Ka'ab al-Ahbar. Al-Ahbar itu apa maksudnya? Ay malja'i al-ulama minal Yahud, yakni tempat kembali ulama Yahudi. Jadi Ka'ab itu ulama Yahudi. Aslama fi zamanin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ulama Yahudi yang bertempat di Akhbar itu masuk Islam. Masuk Islamnya itu di zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa Ka'ab ini? Beliau berkata, al-khusunu lil mu'minin minasyaitani salasun. Jadi benteng, kata beliau nih, kata Ka'ab ini yang sudah masuk Islam, Yahudi, ulama Yahudi yang masuk Islam di zamannya Khalifah Umar bin Khattab, itu ngomong, al-khusunu lil mu'minin minasyaitani salasun. Benteng bagi seorang mukmin minasyaitan, dari syaitan itu ada 3 salasun. Ada 3. Minal khisali ay allati tamna'ul mu'minin. Ada 3 perilaku, cara membentengi setan itu ada 3, kata beliau. Maksudnya adalah yang dapat menghalangi orang beriman, watahfazuhum minasyaitani salasun. Artinya 3 hal ini bisa menghalangi orang beriman dan dapat menjaga mereka dari setan. Setan bisa dihalangi oleh 3 hal ini, gitu kata beliau nih. Nah, wal hisnu, benteng itu adalah apa? Wal makanul murtafi'u, suatu tempat yang tinggi, alladzi yamna'u, yang dapat menghalangi al-aduwa, musuh. Namanya benteng itu. Benteng kan suatu tempat yang tinggi yang dapat menghalangi musuh, bisa merintangi musuh, sehingga musuh tidak bisa masuk untuk menyerang. Itu benteng begitu. Wal hisnu aidan as-silahu kama fil asyashi. Benteng itu juga merupakan as-silahu, senjata. Kama fil asyashi, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Asas Al-Balaghah li Samarkashari. Jadi kata Ka'ab ini ya, ada 3 hal, setidak-tidaknya 3 hal ini jika ada di diri seseorang itu, seorang mukmin ya, itu bisa menghalangi, bisa merintangi, bisa menjaga dari setan.
Artinya kesempatan setan untuk masuk ke dalam diri hati seorang mukmin itu bisa dibentengi dengan ini. 3 hal ini. Apa 3 hal ini? Kata beliau, al-masjidu hisnun. Masjid adalah benteng. Li'annahu mahallu dzakirina wal malaikati. Kenapa masjid sebagai benteng? Sebab masjid itu tempat orang-orang az-zakiri, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wal malaikah, dan para malaikat. Artinya hati kita diusahakan terpaut dengan masjid. Sebab masjid itu benteng, bisa membentengimu dari setan itu, bisa merintangi setan itu. Diusahakan berjamaah di masjid, ya. Gemar ke masjid, ke tempat Baitullah, tempat rupanya Allah, masjidkah, musholakah, dan lain sebagainya. Diusahakan hatinya itu senang, rindu masjid. Ketika ada orang senang, rindu, gemar ke masjid, itu bisa membentengi setan menggoda. Allah alam, ya, kata beliau ini. Yang kedua, kata beliau, wa zikrullahi hisnun. Zikir kepada Allah, berzikir kepada Allah itu benteng. La siyama, apalagi kalimat la haula wala quwwata illa billah. Apalagi kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa memberi, bisa merintangi, bisa menghalangi, bisa menjaga dirimu dari serangan syaitan ke hatimu. Di sini dicontohkan misalnya kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan billah, dengan pertolongan Allah. Jadi kita merasakan ayat ini bahwa la haula, kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan. Kita bisa ibadah pun, kita bisa melakukan amal-amal sunnah atau amal wajib itu ya karena billahi, karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa inna syaitan, karena syaitan itu yang qabidu, ya, yang qabidu, karena semua syaitan itu akan mengkerut dengan kata kalimat ini la haula wala quwwata illa billah. Ini di Nasul Ibad, ya, silahkan nanti dilihat kitab aslinya, makalah ke-38. Saya ini melihat terjemah Indonesianya Nasul Ibad di halaman 56, silakan bisa beli bukunya. Wa zikrullahi hisnun, jadi berzikir kepada Allah itu benteng. Nah, jangan heran kalau orang jarang berzikir kepada Allah, gampang gampang tergoda oleh syaitan. Maksudnya tadi yang qabidu,
setan itu akan mengkerut ayah tafi wa yata'akhkhar. Artinya apa? Setan itu akan bersembunyi gitu. Ketika kita ngucapin la haula wala quwata illa billah, itu setan akan bersembunyi di situ. Ya. Wa yata'akhkhar, dan memelas. Idza sami'a zikrallahi ta'ala, di saat mendengar suara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ngumpet, akan menghindar, malah sembunyi, ngumpet diri setannya. Kayak makanya jangan heran ketika ya kita baca surat Al-Ikhlas, kita membaca Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, itu setan mengkeret, ngumpet dari diri kita. Allah alam ya. Maka berbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan seperti orang munafik. Munafik itu sholat aja malas-malasan dia. Sholat isya itu kata Rasulullah, ciri orang munafik itu sholat isyanya malas-malasan dan sedikit sekali berzikirnya. Zikirnya sedikit. Hati-hati ketika kita sedikit berzikir, khawatir diklaim munafik, kan ngeri. Dan terakhir kata beliau, wa qira'atul Qur'ani khisnun. Kata beliau, benteng bagi seorang mukmin dari syaitan itu yang ketiganya adalah membaca Al-Qur'an ya. La siyama ayatul kursiyyi kama huwa muharrabun. Apalagi ayat kursi sebagaimana itu telah teruji. Jadi kata beliau ini, ayat kursi itu ampuh untuk menghajar lah bahasanya ya, menghajar syaitan itu dari diri kita ya. Artinya apa? Berbanyaklah membaca Al-Quran, ayat-ayat Quran lah. Misalkan tadi yang kita sering membaca ayat kursi, kita sering membaca Al-Ikhlas, ketika kita saat kita membaca Al-Falaq, An-Nas, di saat mau tidur, itu syaitan gak bisa masuk nanti ya, di tidur kita itu. Artinya apa? Diusahakan mulut kita, lisan kita, hati kita terpaut dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Jadi hatinya itu gak kosong.